Persugihan di Gunung Kawi menjadi malapetaka, episode 4, Angin yang Membawa Namaku. Aku Karta. Dan sebelum napasku benar-benar habis di kursi roda depan UGD ini, aku harus kasih tahu kau yang membaca. Batu di Gunung Kawi itu memang sudah jadi debu. Tapi debu bisa diterbangkan angin. Dan angin malam Jumat Kliwon ini sedang ke arah rumahmu. Dan angin itu sudah sampai. Ia mengetuk jendelamu sekarang. Detik kematian yang digagalkan. Nafasku tinggal satu. Paru-paruku isinya pasir. Di depan UGD, perawat berlalu lalang tapi tak ada yang menoleh. Bagi mereka aku cuma gelandangan bau tanah yang ketiduran. Tepat saat mataku mau terpejam untuk selamanya, angin itu datang. Bukan angin biasa. Angin hitam, pekat, bergulung seperti kain kafan raksasa. Ia menyapu parkiran rumah sakit, mematikan lampu satu persatu. Ia masuk ke hidung satpam yang lagi merokok, ke mulut tukang bakso di depan gerbang, ke telinga bayi di kamar 313. Dan sedetik kemudian, mereka semua menoleh ke arahku. Serempak. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak bersamaan. Karta, kata mereka, dengan suaraku. Kau pikir mati bisa membatalkan akta? Dadaku yang sudah mau berhenti mendadak ditarik lagi. Sakitnya seperti rusukku dipasangi kail. Aku terbatuk, dan yang keluar bukan darah. Pasir. Pasir hitam dari Gunung Kawi. Debu yang menjadi aku. Angin itu menggumpal di depanku. Debu, sampah, daun kering, puntung rokok, robekan plastik, semua melintir jadi pusaran setinggi pohon kelapa. Lalu pelan-pelan memadat. Membentuk kepala, bahu, dada, kaki. Wajahnya. Wajahku umur 25 tahun. Wajah Karta yang tamak, yang pertama kali meneteskan darah di Batu Kawi. Kulitnya bersih, matanya licik, senyumnya serakah. Dari sela giginya, menetes ulat tanah. Ia jongkok di depanku, menatap aku yang sudah jadi tengkorak berbalut kulit. Ia menepuk pipaku. Dinginnya tembus sampai ke tulang. Batu cuma rumah, Karta. Rumah bisa hancur. Tapi tuan rumah tetap bisa pindah. Dan kau yang tanda tangan kontraknya pakai darah. Kau yang kasih aku KTP untuk tinggal di dunia. Tangannya menusuk ke dadaku yang kosong. Tidak sakit. Hampa. 7 turunan sudah lunas. Tapi ada pasal kecil yang tidak kubacakan dulu. Yang membangunkan raksasa, harus jadi fondasi istana barunya. Rumah sakit jadi tanah kubur. Aspal di bawah kursi rodaku meleleh. Kursinya amblas. Aku jatuh ke lumpur hitam yang isinya tangan-tangan. Tangan Udin, tangan Sari, tangan Wira, tangan semua tumbalku. Mereka menarik pergelangan kakiku, berbisik, "Bapak dingin, Pak." Di sekelilingku, orang-orang mulai menjerit. Tapi jeritan mereka tidak keluar. Suaranya disedot masuk ke pusaran debu, membuat tubuh Karta muda itu makin besar, makin nyata, makin berotot. Setiap nyawa panik adalah semen untuk istananya. Aku mengerti sekarang. Kematianku di episode 3 itu jebakan. Penunggu Gunung Kawi sengaja bikin aku merasa menang, biar aku lengah. Biar aku mati di luar tanah Kawi. Karena kalau aku mati di tanah biasa, rohku tidak terikat gunung lagi. Rohku bebas. Untuk dia klaim, dia jadikan tiang pancang dimanapun ia mau. Laras. Aku meraung, suaraku parau seperti dari dasar sumur. Bawa anakmu lari. Dia jembatannya. Karta muda itu tertawa. Tawanya adalah gabungan 7 suara tumbalku. Terlambat. Setiap orang yang baca kisahmu sampai sini, Karta.
Setiap mulut yang menyebut Gunung Kawi malam ini adalah paku bumi untuk istanaku. Paku terakhir adalah mataku. Tanganku gemetar merogoh saku. Masih ada. Gunting operasi dari kamar 313. Ujungnya masih hitam, bekas asap nyawaku sendiri. Kalau ceritaku ini undangan, maka mataku harus jadi gemboknya. Tanpa doa, tanpa tangis, kutusukkan kedua mata gunting itu ke mataku sendiri. Kanan dan kiri. Dalam. Sampai gagangnya mentok. Gelap. Tapi di dalam gelap itu, aku melihat jelas, ada tali tambang hitam sebesar paha, melilit dari jantungku, yang sudah tidak ada, ke pusaran Kartamuda, ke kamar 313, ke Laras, ke suaminya, ke perawat, ke satpam, ke tukang bakso, dan ke kau. Ya, kau yang membaca ini. Putus. 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 Aku putar gunting itu di dalam rongga mataku. Ledakan. Bukan di rumah sakit. Di dalam kepalaku. Bau pandan gosong, bau belerang, bau darah, semua meledak jadi satu. Aku Karta. Dan kalau kau masih bisa membaca kalimat ini, berarti guntingku tumpul. Berarti tali itu belum putus. Berarti malam Jumat Kliwon ini, saat kau matikan lampu untuk tidur, debu Gunung Kawi sudah ada di dalam selimutmu. Ya ampun. Ini makin serem banget. Sampai bilang kalau yang baca sampai sini juga jadi bagian dari kutukan. Bagaimana ceritanya? Mau lanjut episode berikutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi channel ini, oke? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.